Teman-teman, siapa yang sudah kebagian saham beggar di tahun 2023? Jadi di AJ Invest saya akan share sebuah saham yang hampir memberikan kita cuan 100%, hampir menjadi beggar. Nah, kira-kira saham apa? Yaitu adalah saham TPMA. Jadi pada saat video ini dibuat, harganya sudah mencapai 735 ya teman-teman. Ini kenaikannya sudah sangat ekstrim karena pergerakan sahamnya itu dari yang di bawah 400 dalam waktu singkat menjadi 735. Jadi kalau nanti kenaikan TPMA ini berlanjut sampai harga 800, maka kita mendapatkan beggar atau cuan 100%. Nah, di video hari ini saya akan sharing sedikit kenapa TPMA menjadi salah satu saham yang dibeli AJ Invest untuk jangka panjang. Nah, saya juga ada sempat sebenarnya memberikan clue di video minggu lalu dengan judul seperti ini. Saya memberikan sebuah saham di screenshot itu yaitu sebenarnya TPMA Tapi saat itu harganya belum sampai 700 Jadi kalau teman-teman sudah ikutin AJ Invest bisa mendapatkan kebagian cuan seperti ini. Jadi bagi yang belum ngikutin AJ Invest atau subscribe channel AJ Invest, pastikan subscribe biar tidak ketinggalan video-video penting seperti ini, biar teman-teman juga mendapatkan kebagian cuan dalam IHSG. Nah, jadi teman-teman kalau kita pelajari dari sisi fundamental kita lihat dulu dari tahun COVID COVID itu kita lihat revenue mereka di 200-an lebih. Lalu harga sahamnya di 300. TPMA sempat naik ke 1000 tapi dengan volume yang menurut saya tidak terlalu besar masih kecil sekali. Dan waktu itu memang LK-nya belum bagus. Tetapi teman-teman tahun 2022 teman-teman lihat dari sisi revenue mereka mulai recovery. Nah, tapi di tahun 2023 teman-teman lihat naiknya cukup besar dari 176 billion menjadi 257. Ingat, ini saya membandingin di first quarter 3M ini adalah kuartal pertama, oke? Nah, teman-teman lihat di tahun 2023 itu juga revenue-nya lanjut naik. Tapi teman-teman lihat operating profit mereka naiknya 2 kali lipat dan net profit mereka naik hampir 3 kali lipat Jadi secara fundamental ini terus perform. Sedangkan pada saat itu harganya cuma di 400-an, masih belum setinggi 1000 pada saat tahun 2021. Nah, kita lanjut teman-teman masuk di kuartal kedua Di kuartal kedua kita lihat di tahun COVID mereka 316 Setelah tahun 2022 menjadi 427, teman-teman lihat net profit mereka itu di 88 billion Itu di atas 2020 itu 3 kali lipat. Teman-teman harus tahu 3 kali lipat. Dan operating profit mereka juga naik dari 39 billion menjadi 105. Nah, teman-teman pada saat itu di tahun 2023 ternyata operating profit juga di 134, naik 30% dari periode yang sebelumnya tahun 2022. Nah, kalau revenue tumbuh secara konsisten, operating profit juga naik secara konsisten, dan net profitnya semakin besar marginnya, kenapa tidak kita pilih saham yang satu ini? Benar kan? Karena pada saat itu harga sahamnya belum naik terlalu tinggi. Kita lihat lagi nih, teman-teman, ini pada saat tahun 2022 pada saat sahamnya belum naik. Nah, ini masih 300-an lebih nih sahamnya. Tapi lihat dulu dong teman-teman revenue-nya. Dari yang tahun 2020 COVID 449, di tahun 2022 itu sudah 695, hampir 700. Dan net profitnya teman-teman tahu di COVID itu cuma 17 billion. 17 miliar doang. Sedangkan di tahun 2020 sudah 146 miliar. Luar biasa sekali kan kalau kita masuk sampai kuartal ketiga. Nah, artinya nanti teman-teman lanjut lihat sampai full year tahun 2020 sampai 2022. Kalau semuanya terus bertumbuh, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ini akan cukup konsisten dan diuntungkan. Tapi sahamnya kan belum kemana-mana. Disitulah kesempatan teman-teman untuk belanja secara rutin. Apalagi sahamnya belum rame, kan? Nah, teman-teman harus tahu TPMA itu servisnya apa. Jangan cuma lihat laporan keuangan, tapi nggak ngerti bisnis model TPMA itu apa. Coba kita lihat di websitenya itu ada kok servis mereka, ada tug and barge, floating crane, freight charter, dan charter your fleet. Ini sebenarnya ada jasa juga Sehingga teman-teman kalau lihat hal-hal seperti ini, bisnis model mereka cukup solid, dan teman-teman nanti lihat lagi mereka itu sebesar apa coveragenya. Ini teman-teman lihat Kalimantan ada, Jawa ada, Sulawesi juga ada, Sumatera ada, lengkap. Kan cuma memang Papua nggak ada. Tapi titiknya ini lumayan banyak loh teman, apalagi Jawa sama Kalimantan. Cukup padat. Artinya mereka cover lumayan banyak. Jadi potensial cuan mereka solid juga di bisnis ini. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mengerti bahwa TPMA ini bergerak di bidang pelayaran, lalu omsetnya terus-terusan naik. Teman-teman harus pikir bahwa pelayaran itu diuntungkan karena apa? Kenapa mereka punya omset bisa naik? Nah, kita lihat teman-teman. Pada saat tahun 2022, apa yang terjadi dengan komoditas batu bara
Nggak cuma batu bara sih sebenarnya. Komoditas lainnya seperti oil tahun 2022 itu tinggi semua. Kenapa? Karena adanya perang dan terjadi komoditas super cycle. Nah, yang namanya kalau komoditasnya itu lagi heboh-hebohnya ya, marginnya lagi tebel, biasanya mereka ngapain perusahaannya? Mereka pasti naikin production kan. Kalau produksi mereka naik, berarti aktivitas mereka naik, berarti kebutuhan apa? Perkapalannya juga semakin tinggi. Karena kan butuh memindahkan komoditas ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Akhirnya apa? Yang diuntungkan adalah pelayarannya, ya kan? Karena mereka dari komoditas cuan, mereka butuh pelayaran atau logistiknya, dan logistiknya itu kan permintaan makin banyak. Ya, disitulah margin mereka akan semakin tinggi. Bahkan banyak perusahaan pelayaran kan menambah armada supaya bisa mencukupi demand yang di market ini. Nah, jadi seperti itu kita sudah melihat dari tahun 2022, itu kemungkinan TPMA ini bisa memberikan kita cuan cukup besar. Jadi kalau teman-teman ketemu saham yang seperti ini ya, di mana fundamental atau omset mereka terus-terusan naik, teman-teman pelajari bisnis modelnya. Bukan kenaikannya sesaat, tapi memang konsisten. Lalu sahamnya ternyata masih tertidur nih, belum bergerak. Disitulah kesempatan ada, teman-teman jangan takut, beli aja sahamnya. Kalau teman-teman sudah bisa lakukan ini secara konsisten, maka teman-teman bisa mendapatkan cuan yang besar di dalam IHSG. Nah, ini teman-teman salah satu yang sudah mendapatkan 79 hampir 80% cuan di TPMA, dan beberapa member AJ Invest yang lainnya sudah nggak tahan semua untuk profit taking karena profitnya cukup tebal. Nggak cuma persen ya teman-teman, tapi value kita di dalam TPMA ini lumayan besar. Nah, bagi teman-teman yang ingin merasakan cuan juga seperti ini ya, bisa join di grup premium AJ Invest ya. Yang mau tahu caranya adalah hubungi admin di Telegram @AJInvestAdmin. Nanti saya juga akan cantumkan di bawah ya. Ingat, Telegram AJ Invest Admin, jangan salah. Nah, teman-teman, saya sudah membagikan sedikit tips untuk teman-teman supaya bisa mencari saham-saham yang berpotensi memberikan kita cuan. Nah, sekarang giliran teman-teman ya lakukan PR-nya, jangan cuma menunggu saham dari saya. Karena kita semua itu harus analisa sendiri supaya ilmu analisa kita itu semakin tajam. Sekarang kita lihat komoditas kan lagi naik. Carilah tetap saham-saham pelayaran ataupun bahkan perusahaan-perusahaan komoditas yang valuasinya masih murah, omsetnya terus-terusan naik, dan sahamnya itu belum rally. Atau kalaupun sudah mulai bergerak ke atas, valuasinya itu sebenarnya tergolong masih murah. Ya, itu teman-teman beli. Jangan teman-teman FOMO beli saham yang valuasinya nggak jelas atau beli saham-saham gorengan dan berharap bisa konsisten cuan di dalam IHSG. Itu pemikiran yang salah. Oke teman-teman, lakukan PR ini, teman-teman pasti akan mendapatkan saham yang memberikan cuan untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, kita harus ingat di September 19 ini sampai 20 ada FOMC meeting ya, di mana mereka akan membahas tentang suku bunga. Nah, kelihatannya sih kalau dari Trading Economics Forecast tidak akan ada kenaikan suku bunga. Harapannya ya tetap bertahan ya. Tapi kalau seperti biasa The Fed bikin kejutan menaikin suku bunga mendadak di bulan September ini, maka market bisa in shock dan bisa terjadi koreksi. Nah, teman-teman, ingat nggak kalau memang sekarang periode lagi lomba ya oleh Sukor Sekuritas, itu market ternyata merespon dengan cukup baik. Kenapa? Teman-teman coba cek. Dalam 1 minggu terakhir ini, ternyata volume transaksi di IHSG membaik ya, di atas 10 triliun secara rata-rata untuk 1 minggu terakhir ini. Kita nggak tahu ya, di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, apakah akan terus bertahan di atas 10 triliun per harinya. Kalau memang iya, gunakan kesempatan ini untuk scalping sebanyak-banyaknya. Ingat, ada banyak dana yang in and out dari market karena ingin berusaha menang lomba kan. Sehingga teman-teman kalau mau scalping, bisa gunakan momentum ini. Karena ingat, sepanjang tahun paling cuma ada 1 ataupun mentok 2 lomba, dan mumpung ada lomba sekarang, teman-teman gunakanlah kesempatan ini ya untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Karena saya pribadi juga membanyakkan scalping pada saat periode ini. Nanti kalau lombanya sudah selesai ya teman-teman, kembali swing ataupun invest, silakan. Kita selalu melihat adanya opportunity. Dan kalau kita lihat dari asing 1 minggu terakhir, asing malah asik keluar ya sampai 1,8 triliun di market regular. Berarti IHSG ini tidak terlalu solid karena asing tidak mensupport kenaikan IHSG. Dan teman-teman lihat IHSG sekarang masih bergerak di kisaran 6950 sampai 7000, dan ini cukup volatile ya, apalagi adanya lomba. Teman-teman, menurut saya ini kita jangan terlalu euforia dulu, sementara memang boleh main pendek ya scalping. Tapi kalau teman-teman yang mau jor-joran apalagi di saham blue chip, hati-hati, asing masih profit taking. Setelah lomba kita nggak tahu nih market akan bergerak kemana. Yang pasti teman-teman, kita butuh konfirmasi bahwa asing masuk terus secara rutin ke IHSG, baru nanti IHSG bisa tembus 7000 dengan solid ya. Kalau nggak, kalau asing terus TP seperti ini, maka IHSG akan cukup sulit tembus di atas 7000 secara pakem. Oke, teman-teman, kita lihat dari sisi komoditas oil ya. Sekarang pada saat video ini dibuat, itu di atas 91 untuk oil ya. Ini tinggi sekali. Teman-teman harus flashback kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Itu rata-rata
harga oil itu di bawah 80 most of the time ya, kebanyakan waktu. Hanya terjadi pada saat perang dan komoditas super cycle baru oil di atas 90 atau di atas 80. Perang memang sih masih berlanjut ya. Tapi dari yang sudah mulai koreksi di bawah 80 sekarang kembali sampai di atas 90 dan kita nggak tahu ini penyebabnya bagaimana karena suku bunga sudah dinaikin ya, komoditas super cycle sudah cukup panjang bahkan di atas 100 itu kan di tahun 2020. Apakah mau lagi di tahun 2023 ini sampai di atas 100 itu nanti keadaan inflasi bakal seperti apa kalau oil tembus lagi di atas 100? Itu cukup horor sih sebenarnya karena suku bunga sekarang itu dari US ataupun di Indonesia udah cukup tinggi. Nanti kalau inflasi yang berbalik tinggi karena oil ini harganya naik, itu banyak yang akan pusing untuk ngurusin ekonomi ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang carbon trading ya, karena kelihatannya sebentar lagi sampai akhir tahun carbon trading sudah akan semakin jelas, siapa tahu bahkan sudah running ya, maka persiapan sudah dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman lihat market itu respon dengan baik ya. PGEO naiknya luar biasa ya. Kemarin sempat koreksi tapi satu hari naik bisa belasan persen, di atas 15% dalam satu hari ya teman-teman. Lalu BRPT juga ngikut ya, naiknya nggak berhenti, nggak pakai rem kalau BRPT. Nah, tapi apakah ini karena carbon trading ya, PGO dan BRPT ini memang dari sentimen, iya mereka diuntungkan karena bisa jualan carbon credit kan. Kalau kita lihat dari sisi lainnya, Arko dan Kin sama-sama juga akan diuntungkan oleh carbon trading ini. Tapi dalam satu minggu terakhir pergerakan saham mereka biasa-biasa saja ya, bahkan ada minus 1%. Ya walaupun kecil, tapi tidak se-euforia PGO dan juga BRPT. Berarti ada hal apa nih yang perlu kita perhatikan? Nah, jadi teman-teman, ada saham yang ikutan rally nih pada saat PGO dan BRPT naik. Ada PT Petrindo ya teman-teman, yaitu kode saham cuan. Ada BRPT yang seperti saya tadi perlihatkan ya, satu minggu sudah naik 25%. Ngeri sekali ya. Lalu ada TPA yang dalam satu hari kemarin juga naiknya luar biasa tinggi ya. Satu minggu naiknya 27%. Nah, kenapa bisa saham-saham seperti ini? Apakah mereka juga diuntungkan karena carbon trading? Atau ada hal lain? Jadi, faktor yang bikin ketiga saham ini naik sebenarnya bukan lebih ke carbon tradingnya ya. Digunakan carbon trading sebagai narasi, tapi yang mau naikin adalah menurut saya Pak Prajogo ini ya. Karena beliau memegang saham BRPT, TPIA, dan juga cuan. Nah, tiga-tiganya naik kompak dan dipegang oleh satu orang yang sama ya. Nah, memang ini udah tingkat tinggi untuk mendapatkan kekayaan dari ISG dan ini normal. Ini sangat-sangat normal teman-teman. Ini juga memberikan karpet merah untuk sebuah saham, yaitu brand yang akan sebentar lagi IPO ya. PT Barito Renewables Energy. Nah, teman-teman, sekarang saya tanya. Kalau dalam satu minggu ketiga saham ini ya memberikan retail itu belasan persen cuan ya. Cepat sekali kan cuannya. Kira-kira retail akan ngapain nih di saham ini? Kemungkinan besar akan beli kan? Karena mereka sudah mendapatkan cuan dari saham-saham BRPT, TPA, dan saham cuan itu sendiri. Sekarang ada IPO saham brand ya, dengan ingin menggalang dana 3,5 triliun. Kalau dia berhasil jual ya PT brand ini ke market sebesar 3,5 triliun, kemarin-kemarin tuh cuan yang dikasih di 3 saham tadi itu tidak akan terasa apa-apa ya kan? Karena dapat lagi nih 3,5 triliun dari market. Nah, teman-teman, nanti kalau sudah mulai masuk offering, baru saya akan gali lebih dalam lagi ya laporan keuangan dan lain-lain. Tapi untuk sementara ini kan masih pre-efektif, jadi belum tahu kapan akan masuk ke offeringnya. Kita tunggu saja. Tapi teman-teman, ini membuat nantinya retail kemungkinan besar sih akan pasti ikut untuk brand yang satu ini karena mereka mendapatkan cuan dan hype-nya itu ada ya. BRPT naik, TPA naik, cuan juga naik. Kemungkinan besar kan retail akan beli brand sih. Jadi teman-teman, nanti kita lihat ya kira-kira seperti apa sentimen brand pada saat nanti dia memang masuk offering. Nah teman-teman, tadi sudah lihat ya, sebenarnya itulah cara terbaik untuk mendapatkan kekayaan dari market ya. Bukan investor dan bahkan bukan trader ya, melainkan bikin sebuah perusahaan dan IPO ya kan. Jadi 1-2 perusahaan bikin anak perusahaan lagi kan, lalu IPO lagi untuk mendapatkan uang dari market. Nah, kita coba perhatikan dari balance sheet-nya BRPT ya. Itu modal mereka total equity itu cuma 24 triliun ya kan. Hutangnya teman-teman 64 triliun. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, anggap buka sebuah perusahaan modal 100 juta deh, punya hutang 300 juta. Atau lebih besar lagi nih, punya modal 10M, hutangnya 30 miliar. Nah, kan besar sekali hutangnya, bunganya aja udah berapa? Ya mau ngebayar utang bunganya. Belum mau lunasinnya lagi, itu butuh waktu berapa lama? Sedangkan sekarang triliunan. Ya, modalnya tadi 20-an triliun, hutangnya 64 triliun dari BRPT. Nah, jadi untuk menjaga cash flow yang aman, ya bikinlah
anak perusahaan atau sister company, lalu di IPO-kan supaya dana yang baru itu bisa untuk ya di-spread kemana-mana. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menguasai ilmu ini, teman-teman akan jauh lebih cepat untuk menjadi orang kaya di dalam dunia investasi. Nah, ini memang tingkat tinggi ya ilmunya dan mungkin tidak akan dibahas seluruhnya di video ini. Dan teman-teman, tahu nggak di AJ Invest itu kita ada AJ Invest Smart Room, di mana setiap hari Minggu kita adakan weekly talk setiap jam 8 malam hari Minggu. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah ya, dan ini free for everyone. Kita juga share beberapa berita setiap harinya yang sudah difilter supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang penting-penting untuk dunia investasi. Ingat teman-teman, ini gratis, jadi tunggu apa lagi? Dan teman-teman, sekarang menjadi pertanyaan terakhir saya sebelum saya mengakhiri video ini. Menurut teman-teman semua ini ya, kenapa kalau kita itu semakin banyak memberi kepada orang lain ya, orang bilang itu semakin banyak mendapatkan juga. Ibaratnya rezeki kita ini semakin banyak kalau kita lebih banyak memberi. Menurut teman-teman, ini prinsip ini beneran nyata atau cuma sebuah fiksi? Karena kan contohnya seperti ini. Pada saat kita memiliki sesuatu, kita memberi berarti kan barang kita berkurang kan? Tapi tidak, kenyataannya adalah konsep yang diajarkan banyak orang. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan mendapatkan. Nah, kira-kira menurut pandangan teman-teman, apakah ini benar? Bisa share di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share video ini ke semakin banyak orang lagi, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dengan menonton video dari AJ Invest. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time.